Gimana nih Bu Anis, kisah pengalamannya nih? Jadi awalnya itu 2016 ya, Iya. saya diajak temen, itu dari saudara. Dia bilang katanya, kerja di sana aja, di mana? Di Yunani. Oh, Eropa nih ya. Dengan gaji sekian-sekian gitu kan. Saya tertarik dong, udah tertarik, terus udah gitu, bapak juga kebetulan ngizinin. Saat itu kan single parent gitu kan, jadi bapak ngizinin, oke. Iya. Saya berangkat dengan orang Cirebon. Saya berangkat 3 orang. Cirebon, Majalengka, dan saya Tangerang satu-satunya. Ini cewek semua tahu gabung? Cewek semua. Oh, cewek semua. Setelah itu kita berangkat sampai sana, tapi kita di Malaysia dulu. Di Malaysia transit karena ditunggu sama mami, sama agensi di sana. Iya, iya. Dari Malaysia baru pergi ke Yunani. Setelah sampai di sana itu kita training dulu biar cara tahu gimana cara kerja di sana, terus gimana cara ngelap-ngelap gini-gini, ini semuanya udah ditata sama agen kita. Baru kita dikasih kerjaan ini di majikan ini, majikan ini, majikan ini. Kebetulan saya dapat majikan yang super perfect. Oke, perfect tuh Bersih. gimana? Bersih. Dia maunya clear gitu. Jadi maunya bersih banget gitu kan. Polikatara, kalau Yunani itu bilangnya polikatara gitu kan. Iya, iya. Bahasa saya nggak bisa bahasa Inggris, jujur. Saya pakai bahasa Hellenica. Bahasa apa tuh? Hellenica itu bahasa Yunani sana. Oh. Jadi seperti Kalimera, Kalispera, Kalinita. Itu namanya kan Kalimera selamat pagi, Kalispera selamat sore, Kalinita tuh selamat tidur atau selamat malam gitu. Berarti keseharian Ibu ngomong bahasa Yunani? Iya. Wow. Bahasa Yunani dengan majikan. Cuma kadang-kadang dari awal kan kita nggak bisa. Di sana kan nggak dibelajarin bahasanya dulu. Kita cuma langsung kerja. Nanti pertama bahasanya isyarat dulu dengan majikan. Ini Nero tuh air. Oh, diajari. Jadi ini pokoknya semuanya lah dikasih tahu, banana apa gitu, semuanya buah-buahan. Saya kerja di situ cuma 4 bulan karena terlalu clear, terlalu apa ya? Perfect mungkin. Cuci tangan ini yang saya nggak kuat. Cuci tangan sehari itu saya catatin dari jam 7 pagi sampai jam 5 itu 68 kali saya cuci tangan. Wow, bener-bener perfect dia pengen Bener-bener clear ya. nggak ada majikan seperti itu kan. Iya, iya. Setelah itu 4 bulan saya kerja off karena tangan saya mengalami kecelakaan. Yang kanan ini harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi nggak bisa lagi kerja. Saya nggak mau dioperasi, takut. Iya, iya. Jadi harus berhenti di rumah dulu, istirahat di rumah agensi. 1 bulan kurang lebih saya istirahat. Saya itu waktu itu tinggal di kos-kosan namanya Katopatisia. Daerah Yunani, daerah Greek juga. situ. Intinya kota lah ya, kita Iya, kota gitu. Setelah itu saya dapat lagi kerjaan tuh. Dapat kerjaan di daerah Kivisia. Daerah Kivisia saya kerja. Pokoknya berjalan enak lah, lancar ya, enak. Terus saya sakit. Sakit, pindah lagi kerjaan di Kivisia juga, cuma deket. Nah di tahun 2019 itu saya mulai mengalami yang di luar nalar lah. Jadi waktu itu kan saya kerja di rumah majikan cuma 2 orang, suami istri, muda lah gitu, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, itulah. Baiknya super baik. Saya sendiri dalam hati bilang, kayaknya gue bakal betah nih di sini nih, nggak mau pindah lagi lah. Setelah itu kerja sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Di rumahnya itu biasa aja, nggak pernah ada apa-apa, cuma di jalan raya. Saya pulang kerja agak sore, di jalan raya saya pengen buang air kecil. Mungkin saya lapar itu bisa saya tahan, haus juga bisa saya tahan. Tapi kalau pengen buang air kecil tuh, masya Allah yang nggak bisa ya, Iya, saya tahan. Susah ditahan. Saya turun dari bis, langsung lari ke taman. Di sana kan ada taman Kivisia namanya, itu bagus banget tamannya, indah banget, bunga-bunga juga pas lagi mekar-mekarnya. Disitulah saya buang air kecil sembarangan lah ya. Saya pun sadar sembarangan, cuma kan mau bilang apa. Setelah itu saya berangkat, naik ke atas, itu memang ada tangga. Kok seperti ada yang ngikutin saya gitu. Saya berusaha nengok ke belakang. Iya, iya. Saya nengok ke belakang, nggak ada, mungkin perasaan saya aja. Saya taruh tas saya di depan, kan bawa tas belakang. Saya taruh ke depan. Saya pikir takut ada orang penjahat gitu. Karena posisi udah mau maghrib, gelap. Saya berangkat terus naik kereta, kan dari bis naik kereta. Di dalam kereta itu kan duduknya berhadapan. Saya duduk berhadapan. Saya pikir ini orang depan saya kok seperti mau makan saya gitu. Ini saya udah mulai nggak enak badan, saya udah pengen cepet-cepet sampai. Saya turun di namanya Katopatisia, stasi Katopatisia. Iya, iya. Saya turun,
Pada saat turun pun saya seperti itu, merasa seperti diikutin terus. Saya tengok lagi ke belakang. Mungkin perasaan saya aja. Saya masuk ke kamar, ke atas gitu kan. Kan saya adanya di lantai 2. Apartemen saya, apartemen di bawah ada, di atas sama di atas lagi ada. Saya di lantai 2 itu masuk, nah adalah ibu kos. Pulang no gitu kan. Ya bu, langsung ke kamar mandi. Semua itu harusnya diarahkannya ke kamar mandi, nggak boleh ke kamar masing-masing. Kita harus cuci tangan. Saya cuci tangan itu pintu masuk itu kamar mandi kan, langsung ngeliatnya ke posisi wastafel. Saya cuci tangan pakai sabun, saya lap, tapi saya ngeliat ke kiri. Ke kiri itu WC duduk. Itu perempuan lagi duduk ya, mukanya darah semua. Mukanya darah semua, saya spontan takut. Saya gabruk pintu, saya langsung masuk ke kamar saya. Kebetulan kamar saya di dapur belakang, kecil kamarnya posisinya. Nah setelah itu yang ibu kos bilang, saya jerit-jerit, saya apa, kalau ya bisa dibilang katanya sih kesurupan ya. Oh ibu kesurupan. Kesurupan gitu katanya. Terus manggil teman-temannya gitu kan. Ya pokoknya setelah saya sadar itu diceritakan semuanya. Kalau saya itu diancam, kamu itu ngomongnya seperti ini. Jangan pernah lagi masuk ke namanya Taman Kivisia. Jika kamu nggak mau nyawa kamu melayang. Jadi sosok itu masuk ke tubuh ibu ngomong kayak gitu? Iya, ngomong seperti itu. Sementara saya ngomong Elenika nggak lancar. Itu lancar. Teman saya cerita seperti itu. Setelah sadar itu udah, makanya dinasihatin kan sama ibu kos, nama ibu kos Bu Hajah itu kan. Oh makanya, ini ibu kosnya orang Indo atau? Iya orang Indo. Orang Indo. Iya. Sampai sekarang masih di sana. Oke. Udah 35 tahun lebih lah kurang lebih. Oke, betah ya. Pokoknya ibu bilang makanya hati-hati kalau itu. Iya bu, namanya itu kan kebelet banget bu, itu pun minta maaf gitu. Udah jangan sampai keulang lagi kejadiannya. Itu di 2019. Iya. Nah setelah itu kan udah kan saya mulai sering sakit-sakitan lah ya. Kadang-kadang cepat lelah gitu kan. Jarang saya kerja, akhirnya bu berhenti aja lah, mau pindah yang lebih ringan, itu rumahnya terlalu besar. Walaupun cuma 2 orang ini, majikan Kirios sama Kiria kan, kalau orang sana Kirios Kiria itu tuan dan nyonya gitu kan. Tapi berarti asistennya cuma 1 aja? Iya, semua rumah di situ 1. kebanyakan 1. Wow, iya. Ada juga sih yang 2, ada karena ada untuk suami istri biasanya. Jadi suaminya tuh di kebun di luar, kita di dalam. Iya. Terus saya itu dapat majikan lain lagi. Dapat majikan lain lagi. Pas saya kerja itu dapat majikan, ya itu yang saya ceritain itu rendezvous ya. Itu pada saat itu rendezvousnya nggak melalui langsung seperti ini ngomong. Enggak. Jadi kita rendezvous via telepon. Rendezvous itu apa? Rendezvous itu wawancara apa ya? Oh, interview. Interview ya, Okay. wawancara. Jadi dia tanya, nama kamu siapa? Aku Anis. Ini saya katanya single parent kata dia. Rumah saya 3 lantai, tempatnya di Farkisah. Lumayan jauh lah dari tempat saya. Kamu mau nggak kerja sama saya dengan gaji sekian? Oke nyonya, saya mau gitu kan. Nah itu rendezvous itu kalau nggak salah hari Jumat. Oke. Hari Senin saya suruh berangkat ke rumah majikan tanpa dijemput. Dia bilang kamu naik taksi ya, nanti saya yang bayar taksinya. Oke nyonya, pergilah kita naik kereta. Pas naik kereta stasiun terakhir. Saya stasiun terakhir, turun terus naik taksi. Ketemulah supir taksi. Kemana ini alamatnya pak? Oh oke. Sampailah saya di sana alamatnya. Saya liatin rumah dari luar, ya Allah gede banget gitu kan. Saya kadang mikir lagi, ambil enggak ini? Tapi udah bilang oke, ya kan. Saya orangnya kalau memang oke ya harus gitu kan. Masuklah saya pencet bel masuk. Setelah masuk itu ngobrol dulu di ruang tamu sebentar. Umur berapa sih ibu yang di sana? Itu sekitar umur 70-an lebih. Oh, udah tua ya? Udah tua memang, cuma single parent gitu kan. Single parent, nenek-nenek itu ya udah. Iya, terus rumahnya juga besar banget. Pas saya lihat tuh dalam hati nggak nyesel sih, cuma ya Allah kenapa sih rendezvous nggak langsung ketemu muka gitu, ketemu rumahnya gitu, nggak bakal saya ambil, saya bilang gitu. Selesailah saya terus turun ke bawah, taruh barang-barang. Nah, saya tertuju sama playroom. Dia bilang, Anis, sini, Ella gitu kan. Ella itu sini gitu kan, mari gitu.
Saya naik ke anak tangga itu cuma ada sekitar 5-6 tangga. Dari kamar ini, saya naik ke atas. Ini playroom yang sering digunakan sama ibu bapak saya. Ini meja makannya, ini tempat santainya, dan ini kursi goyang punya ibu saya. Oh iya, ini ada satu kamar. Kamar kecil itu untuk gudang. Iya Nyonya, sini kamu masuk. Ini kalau Natal semuanya apa-apa taruhnya di sini. Jadi nanti kalau udah persiapan Natal tinggal pasang, ambil ke atas gitu. Itu si bosnya itu tinggal sama siapa, Bu? Sendiri. Sendirian? Iya. Nggak punya anak gitu? Enggak, dia ada anak tapi di luar negeri. Oh. Dia ada anak 2. Di London 1, di Amerika 1. Oh, berarti yang dia satu bilang rumah sedang sendirian doang? Study, ya. Dia bilang lagi study gitu. Iya, iya. Saya juga nggak banyak nanya apa ini. Cuma apa yang dia ceritakan saya dengar gitu. Setelah itu, dia langsung berangkat kerja tuh Senin. Anis, aku percaya sama kamu. Ini rumah saya nggak ada kamera. Nggak ada kamera di dalam. Saya percaya sama kamu kerja yang baik, kamu anak baik. Oke Nyonya, udah kerjalah. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah terus jam 3 itu kan istirahat. Jam 3 apa nih? Jam 3 sore. Oh. Biasanya dia datang jam 2. Jam 2 minta makan, dia pun tidur, saya pun suruh turun istirahat. Iya, iya. Nanti kita kerja lagi jam 5 sore. Sampai jam 7 malam. Iya, iya. Itu beres-beres terus. Berarti kalau pas si bos ini kerja, ibu di rumah benar-benar sendirian? Sendirian itu. Iya, iya. Cuma ada tukang kebun. Biasanya datang seminggu sekali tukang kebun untuk bersihin. Dia nggak pernah masuk ke tukang kebun, nggak boleh. Iya, Bahkan nggak boleh, air pun kita yang ngasih keluar, makanan pun kita yang ngasih keluar, dia nggak boleh masuk. Iya, Gitu. Setelah itu saya turun ke bawah kan saya pertama kali lihat gudang itu bersih, rapi. Oh iya ini udah. Itu tiba-tiba saya dengar suara kelantang gitu. Apa ya? Kok kelantang seperti barang jatuh. Iya, iya. Akhirnya saya beraniin diri, memang saya nggak ngerasa takut. Beraniin diri, saya lihat kok jatuh semua ini bola. Bukannya tadi tersusun rapi, bahkan saya pun nggak ngelihat di dalam itu bola itu di mana naroknya bola-bola yang untuk hiasan Natal itu. Bukannya tadi dalam kardus-kardus semua loh, rapi, tersusun rapi lah. Saya pikir gini, udah nanti aja lah benerinnya. Saya ke atas lagi tuh jam 5. Nyonya itu bangun. Anis, aku pergi. Dia bilang, aku pulang malam, kamu gak usah tunggu saya, gak usah bikin makanan untuk saya. Kamu tinggal tidur setelah selesai. Oke madam, gitu kan. Pergilah dia. Biasa kalau orang sana kan seringnya gitu. Dia pergi ngapain, Bu? Ya mungkin ngopi, mungkin apa itu kan. Nggak tahu gitu kan. Iya. Bukan Intinya, kerja berarti bukan ya? Bukan. Oke, Dia kerja cuma jalan-jalan dari lah. pagi sampai sore jam 2 itu aja. Dia kerja punya kantor sendiri. Oke. Setelah itu kan dia pergi tuh ya, saya sendirian. Saya berusaha bersihin yang tadi tuh. Mumpung majikan pergi nih. Tak bersihin lah yang bola-bola di bawah gitu. Turunlah ke bawah. Itu masuk di akal nggak masuk di akal. Itu bola-bola itu nggak ada, bersih semua. Bola Bahkan jatuh-jatuh tersusun itu? rapi lagi tuh. Saya sempat ngehulang ya, bahasa Sundanya ngehulang apa, bengong gitu. Ini apa sih, ada apa sih gitu kan. Terus bunyi tuh kelentang-kelenting. Yang gelas yang di depan ini yang apa, ada meja ya. Iya. Kelentang-kelenting. Saya samperin. Memang iya. Ngadu tuh gelas itu kan ditengkurepin tuh panjang gelasnya. Dia kan dimasuk gagang situ. Jadi ngadu tang ting tang, memang iya kan bunyi jadinya kan. Iya. Sementara nggak ada angin, nggak ada apa. Akhirnya saya bilang gini ya, saya di sini mau kerja. Saya tahu kalian ada, tahu saya. Tapi tolonglah jangan ganggu saya. Saya kerja mau nyari uang untuk keluarga saya, untuk anak saya. Saya nggak bisa lihat kamu, kamu bisa lihat saya. Jadi tolonglah kerjasamanya. Iya. Saya langsung pergi. Saya udah nggak peduli itu. Kalau memang kalian mau apa-apa, terserah gitu. Saya marah, ada marahnya saya juga karena kesel. Benar. Kesel selalu diganggu gitu kan. Udah nggak lama malam nih ya. Pas malamnya, besoknya kan hari Sabtu. Saya udah pengen buru-buru hari Sabtu, pengen makan bakso, libur. Di sana ada bakso? Ada banyak. Kan orang Indonesia pada bisa bikin bakso lah. Orang Yunani? Taiwan, enggak, dia nggak ngerti apa itu bakso. Berarti Tinap toh. orang Jadi Indo, orang Indo yang orang bikin. Indo. Oke, baik. Saya udah kangen makanan Indonesia, saya udah kangen makanan yang di rumah gitu kan. Saya sabarin hari Sabtu tuh pagi kerja, semangat. Ya semangat, terus libur dong, saya dapat libur. Kata dia, Anis, kamu libur Sabtu sore, kembali lagi kamu Minggu sore. Liburnya cuma sebentar. Iya.
Oke madam, udah libur lah saya pulang naik bis, naik kereta. Biasalah kalau namanya liburan di rumah. Cuma saya orangnya mager, di kamar terus. Kadang-kadang ibu kos panggil, keluar sih ngobrol gitu biar nggak sumpek di kamar aja. Males bu, pengennya cuma lihat YouTube, TikTokan itu saya. Setelah itu kan berganti dong minggu tuh, saya bawa makanan, Indomie lah, saus lah. Pokoknya makanan Indo lah saya beli sebanyak mungkin untuk 1 minggu ke depan. Karena di sana kan makanannya spaghetti nggak ada rasa. Pagi sarapan roti spaghetti. Ya itulah. Bosan lah ya intinya. Belenak lah gitu ya bahasa kasarnya. Nah saya kembali lagi tuh hari Minggu itu. Ada taksi lagi kan saya mau naik bis tadinya. Tapi naik taksi aja enak nyaman gitu. Kalau naik bis kan banyak orang. Nggak apa-apa lah buang-buang 10 euro gitu. Udah gitu saya naik taksi ketemu lagi sama bapak itu. Sopir yang dulu pernah seminggu yang lalu nganterin saya randebu. Oh iya. Kata dia, Korici. Kata dia, Tikanis. Jadi anak perempuan, apa kabarnya gitu kan. Oh iya, tuan ya yang waktu nganterin saya. Iya, kamu mau kemana? Ke rumah majikan. Ayo, naiklah saya sama dia. Iya. Dia tanya gini. Boleh aku tanya? Boleh. Emang kamu nggak capek kerja di situ? Ada 6 orang sama 7 orang sama kamu. Loh saya bingung. 6 orang 7 orang sama saya. Maksudnya Tuhan gimana sih? Saya kerja itu ibu-ibu single parent. Dia seperti orang ngedadak ngerem. Oh. Saya sendiri astagfirullah panajiamu. Dia bilang panajiamu. Panajiamu itu ini lagi di mobil nih belum sampai. Posisi di dalam mobil. Panajiamu itu oh Tuhan. Ya Allah gitu tuh. Iya. Sigura kamu katanya, serius kamu cuma kerja sendiri. Itu nyonyanya, iya. Kenapa Tuhan bisa bilang saya kerja 6 orang, 7 orang sama saya gitu kan. Jadi waktu dia turun, dia ceritain, waktu kamu turun dari taksi kan saya ngambil koper kamu. Oh yang dari pertama bagasi nih. dia ceritain tuh. Nah saya ngeliat di atas itu ada nyonya, tuan, anak kecil 2, laki perempuan, sama bapak-bapak yang udah tua. Itu dia kan mengelambaikan tangan gitu kan. Terus saya langsung juga bales gitu. Iya. Saya bilang, kok ada 6 orang di atas? Saya pikir cuma saya sendiri, saya lihat waktu itu. Katanya bilang seorang, ini ada di atas ada banyak. Gitu, cuma saya pikir itu tamu dulu tuh pertama kali saya datang. Iya. Nggak gubris, saya bodo amat lah itu urusan dia gitu kan. Supir taksi itu langsung, Korici, daksi, kata dia ya. Jadi saya pergi gitu kan. Ya udah, makasih. Saya masih bingung kenapa kok ada 7 orang sama saya. Masih bertanya-tanya terus saya masuk pun. Iya. Terus majikan tanya, kamu bawa apa? Saya bawa Indomie. Saya bawa ini. Oh, taruh di kamar kamu, jangan taruh di atas gitu. Nanti saya nggak tahu itu makanan kamu. Oke, udah. Setelah itu berselang sebulan 2 bulan, pas musim panas ya, masih di majikan itu. Anis, besok bawa barang-barang kamu, kita pergi ke pulau. Diajaklah saya ke pulau, namanya Pulau Andros. Andros. Iya, Pulau Andros. Tapi naik mobil, dia yang setir sama temennya. Terus dia bilang ini, Anis, aku di sana punya 2 villa, itu punya aku. Wow. Dia bilang, memang orang kaya. Orang kaya beneran Itu tuh ya. punya aku. Yang satu nanti kita tempatin, yang satu itu kan disewain orang. Nah kamu bersihin karena orang itu udah pergi 1 minggu yang lalu. Oke nyonya, karena saya pikir namanya liburan itu enak lah kerjanya santai. Nah kalau kebiasaan orang Yunani itu di musim dingin itu mereka cari uang sebanyak mungkin. Di musim panas mereka buang uang sebanyak mungkin. Hah gitu? Iya, karena untuk pergi ke hura-hura, maksudnya untuk pergi ke pulau. Oke, berjemur lah ya. Berjemur, mereka menghabiskan waktu tuh di laut. Iya. Jadi 24 jam, mungkin 22 jamnya di laut lah, itu terserah ya urusan mereka. Iya. Nah udah setelah itu, sampai sana itu posisi kan kita berangkatnya pagi banget. Sampai sana itu siang. Dia langsung berangkat tuh ke laut. Anis aku pergi ya, kamu bersihin rumah. Oke. Kamu makan, ada makanan di situ, lihat. Memang udah ada makanan tersedia. Nah udah saya bersih-bersih gini. Terus dia sebelum berangkat ngasih kunci. Anis, ini kunci untuk villa sebelah. Nanti kamu bersihin. Oke madam gitu. Tak liatin villanya itu, kok serem sih gitu. Itu villanya berapa lantai Bu?
2. 2 lantai. Oh. Sama seperti yang saya tempatin. Iya, iya, iya. Di sana itu warnanya itu semua sama biru semua catnya. Cuma bukan tembok, dia kayu. Iya, iya. Udah setelah itu saya bersih-bersih, majikan pulang malam. Karena musim panas itu kan biasanya jam 6, jam 5 itu masih terang. Jam 6 maghrib masih terang. Jam 7 juga masih terang, jam 8 masih terang. Oke. Nanti dia mulai gelap itu setengah 10. Oh, Setengah gitu 10 malam ya. tuh udah mulai gelap Iya. lah. Senja- Jadi senja majikan gitu ya. itu pulang jam 11, jam setengah 12. Gitu. Dianggap itu biasa aja. Hari kedua, dia tanya, Anis, kamu udah bersihin pila? Belum Nyonya, sedikit marah. Saya dunduk karena saya dimarahin gitu kan. Kamu gimana sih? Saya ngomong gak didengerin. Bersihin ya ntar. Iya Nyonya, udah. Dia pergi lagi. Saya bilang bersihin ntar sore kan. Otomatis kan saya bersihin tempat saya dulu dong. Jam 18.30. Iya, iya. Saya nyantai di belakang di beranda nih, ngadep laut. Nah anak ini keluar. 2 orang laki-laki bawa cake ya, kalau bahasa sana cake, cemilan. Diikutin sama ibu bapak, tapi nggak ibu bapak banget, muda lah. Duduk di beranda. Saya perhatiin, loh, Kalispera segitu kan, selamat tuh sore artinya? gitu. Dia nggak jawab, tapi saya ngerasa udah biasa karena memang orang sana nggak seperti orang Indonesia ramah. Orang sana kan takut, apalagi nggak kenal. Cuma senyum tapi katanya suruh bersihin majikan. Lah itu masih ada tamunya gimana sih? Nah itu yang ada di pikiran saya. Iya, iya. Malam tuh majikan pulang saya nggak tahu karena malam dia kan bawa kunci sendiri. Nah keesokan harinya dia tanya lagi, hari ini kamu harus bersihin. Dia bilang gitu. Saya bilang, iya Nyonya. Kamu dari kemarin iya, sekarang iya. Udah sekarang kamu pergi ke sana, saya tungguin. Lah bingung saya. Posisi masih ada orang, tapi Nyonya ya udah saya pergi, nanti kamu ke sana. Oke Nyonya, udah dia pergi. Biasa berenang lah sama temennya. Akhirnya saya beres-beres dulu, tiba-tiba ada lagi keluar. Saya bingung bilang pokoknya gue harus bilang sama Nyonya kalau itu masih ada tamunya gitu kan. Iya, iya. Nggak mungkin dong saya nggak ngomong. Nah udah gitu Nyonya pulang malam lagi. Besoknya Nyonya pergi saya nggak tahu. Dia pergi pagi-pagi banget karena lebih jauh ada acara sama temennya. Dia cuma tinggalin kertas. Oke. Di atas meja makan. Makasih Anis kalau udah bersihin villa, nanti saya tambah uang jajan kamu gitu. Ya udahlah bersihin lah, saya kena marah. Saya beraniin ke situ. Pagi-pagi nih. Kalimera itu semangat pagi. Kalimera ketok-ketok pintu saya. Kok nggak ada jawaban. Terus tak buka kunci. Saya bisa buka kunci. Saya masuk. Pas saya masuk itu, saya buka semuanya. Memang terbuka pintu-pintu itu. Iya. Lo nggak ada orang sama sekali. Kosong. Cuma kan tempat tidur namanya dia nyewa ya, nggak mungkin dong dia beresin. Dia nggak bawa ART seperti saya gitu, nggak sepertinya. Orang yang mungkin, nyewa ini yang mungkin sebelumnya. nggak tahu. Karena nggak diberesin kok. Iya, iya. Akhirnya saya beresin. Datanglah tukang bersih-bersih kebun di luar itu. Saya liatin begini, dari atas kan saya tanya, Tuan, Kalimera koricimu. Selamat pagi anak perempuanku gitu. Boleh nggak saya tanya? Tanya apa? Ini memang udah dikosongin pilanya. Udah 2 minggu yang lalu. Emang kenapa? Enggak, bukan kemarin nih saya 2 hari itu saya ngeliat orang, 4 orang saya ngeliat. Enggak ada kok, saya tahu saya yang antar pulangnya. Oh, iya, iya. Saya yang kemas-kemas bagasinya, bagasi itu koper. Saya yang kemas-kemas kopernya, yang kemas-kemas ininya. Cuma saya nggak beresin karena kan itu bukan hak saya, bukan tanggung jawab saya. Ya tapi Tuhan saya lihat orang itu duduk di beranda gitu. Ya mungkin kamu salah lihat kali. Ya bisa jadi Tuhan lah saya. Ya udah makasih Tuhan, bilang Pak Risto gitu. Iya, Oke dia langsung pergi. Nah itu kan di sana kan saya 1 minggu, lebih 1 hari. Jadi pulang waktu itu hari Minggu sama majikan. Pulang, perjalanan pulang, terus pulang ke rumah, biasa kerja, dapat 2-3 hari, mulai nggak kerasan. Karena majikan udah mulai seperti uring-uringan ya. Tapi ibu cerita tuh waktu itu pas ibu ngeliat di villa itu ada 2 orang. Sama majikan. Iya. Saya nggak cerita. Oh belum cerita, iya. Nggak.
Pas gitu saya bersihin paling atas itu, yang ada sepatu-sepatu, yang lantai atas itu kan kecil tuh. Iya, iya. Bersihin kala-kala, jadi poli kataro, jadi harus bersih banget gitu. Jadi semuanya digeserin seperti itu. Majikan ke atas tuh, Anis, puise gitu. Jadi Anis, di mana kamu? Terus saya jawab, Edo ini, Pano, aku di atas nyonya, nyamperin dia ke atas. Iya. Saya kebetulan lagi pegang foto, karena saya buka laci, tak bersihin. Perasaan ini pernah ngeliat di mana nih foto ya? Oke. Saya gitu, di mana ini? Saya pikir-pikir, oh iya pertama kali masuk dia di atas, berjejer gitu loh, seperti merhatiin saya dari bawah. Oh. Makanya saya bilang, nyonya ini kok kan tanya saya kerja single parent, tapi kenapa banyak orang? Tapi saya kan bilang, udah nggak mau tahu lah gitu kan, yang penting gue kerja gitu. Anis, oh iya Anis, aku lupa ngenalin. Ini katanya kakak perempuanku, ini kakak ipar aku, ini ibu aku, ini bapak aku, ini anak-anaknya kakak perempuan aku. Oh, di foto itu. Ibu aku sama bapak aku kan sudah meninggal. Kalau kakak perempuanku ini yang sekeluarga meninggal karena kecelakaan. Saya juga langsung, berarti yang gue lihat anak kecil jalan, yang gue lihat kursi goyang, yang gue lihat di atas itu berarti ini semua hantu gitu kan. Gila. Terus bilang gini, Nyonya boleh nggak saya ngomong? Boleh, kenapa? Saya kemarin kerja itu lihat anak kecil turun ke bawah bawa boneka. Itu Nyonya itu nggak ngomong apa-apa, nggak marahin saya, nggak ngomong apa, dia diem turun ke bawah langsung. Oh, enggak. Seperti sebenarnya dia tahu. Enggak ngerespon gitu? Enggak ngerespon sama sekali. Gila. Sepertinya dia tahu gitu. Cuma dia mungkin nggak cerita. Iya, iya. Pas besoknya saya kerja ya di lantai 2 itu, lagi masak gitu posisinya, dia panggil saya, Anis, Ella Doligo. Jadi Anis kesini dulu sebentar. Oke. Terus tak taruh dulu, tak istirahat dulu itu kerjaannya, nyamperin, duduk kata dia. Kamu bener kemarin lihat anak kecil. Oh, tapi tatapan majikan juga seperti mengiyakan. Gitu. Iya. Iya Nyonya, saya nggak bohong. Saya pikir Nyonya bawa tamu sama cucu temennya Nyonya ini. Terus kamu lihat apa lagi? Di bawah itu saya lihat kursi goyang itu saya pindahin. Pindah lagi, tak pindahin, pindah lagi. Sigura kamu katanya, serius kamu gitu. Iya Nyonya serius saya. Akhirnya cerita tuh yang bola-bola juga tak ceritain. Oke, ibu cerita, ibu Anis. Sama majikan. Terus dia bilang gini, Anis, kamu nggak usah cerita sama siapa-siapa. Gitu doang udah. Oh. Udah gitu kan istirahat nih malam ya. Selesailah kerjaan saya. Saya masuk ke kamar, terus saya mandi. Jadi saya mau mandi, kamar mandi itu bentuknya nggak bisa dibayangin lah ya. Kayak gimana? Kalau di Indonesia mungkin saya nggak pernah lihat genderuwo di Indonesia, nggak tahu. Cuma saya pernah lihat di film-film aja. Seperti itu. Dia duduk di wastafel, di bathtub, duduk, rambutnya panjang, matanya merah, taringnya itu merah. Terus dia duduk itu nggak muat di bathtub loh, itu bathtub besar loh. Iya, iya. Apa ya? Perutnya besar. Saya langsung masuk ke kamar saya, buka pintu, saya gapur pintu, saya duduk tidur, tengkurapin badan. Besoknya saya panas. Saya cerita sama agen saya, gue nggak bisa di sini lanjut. Emang kenapa teh? Ya udahlah, alasannya pulang Indo aja. Akhirnya diizinin pulang Indo, ganti temen saya. Oke, ibu ngomong ke si madam ini mau pulang ke Indo. Mau pulang ke Indo. Langsung diizinin atau sempat ditahan? Bertahan 2-3 hari karena nunggu ada ganti dong. Oke. Gantilah teman saya. Cuma saya harus ngajarin dia sehari itu tuh. Saya diajarin, nanti sini kamu nanti abis ini kesini sini, ikut dia ngikutin tuh. Tapi dia badannya agak gemuk ya. Jadi seperti orang capek. Aduh, ngap banget gua kan gak biasa ngepel gini katanya. Ya mau gimana, namanya kerjaan gitu kan. Apalagi naik tangga gini, dia bilang gitu. Terus tapi gue coba dah, lumayan soalnya gajinya gitu. Dia memang baru. Oke. Dia langsung dari Indo atau emang tinggal di situ sih? Enggak di situ. Cuma dia lagi nyari kerjaan. Iya, iya. Hari itu saya ajarin, malamnya kita tidur bareng. Nah, malam ini kami berdua
pas saat malam ada teman saya itu ya, saya nggak dengar apa-apa, tidur. Oh, dia dong. Cuma teman saya nih nyenggolin terus. Nisa bangun dong gitu. Gue denger rame banget ini anak kecil. Ada hantunya ya di sini rumah. Udah diem tidur lu, besok kerja. Gue kan besok balik gitu kan. Nisa gue nggak bisa tidur. Lah Detora, apa sih kamu gitu kan? Nggak lama kan kita tidur tuh. Pagi-pagi dia nyisir apa gitu. Nggak cerita. Dia nyisir? Nggak, maksudnya nggak cerita yang semalam dia alami itu. Saya juga nggak tanya karena kita kan sibuk kerja. Buru-buru ke atas, siapin sarapan majikan, bikinin jus ya. Majikan pergi, saya juga pergi. Diantarlah sama dia. Dia nangis tuh kan. Terus, nanti kamu pulang ke Indo nanti balik lagi ya. Saya bilang iya aja. Jujur saya bohong itu berat sebenarnya tuh. Iya, cuman karena kondisi harus kayak gitu. Ya bohong demi kebaikan saya pribadi gitu kan. Iya. Anak ini kerja cuma semalam. Besoknya nih, saya dengar dari agent, Teh, yang gantiin lu kabur Teh. Loh, saya bingung, kenapa kabur? Iya katanya itu rumah serem. Cuma itu aja yang saya dengar. Gila, seharian doang? Iya, cuma semalam doang. Yakin itu. Bahkan dia kunci dia buang. Kunci rumah dia kabur, dia buang ke garasi. Majikan nyari-nyari dong, ntar saya polisiin kamu gitu kan katanya kan ya. Terus akhirnya dapat ganti lagi, nggak tahu lah, intinya saya udah nggak mau komunikasi lagi di situ. Tak blokir nomornya karena dia selalu telepon terus, kapan kamu balik? Berangkat aja saya belum ke Indo balik gitu kan. Padahal masih di Yunani. Itu rumah bener apa ya? Bukan cuma saya yang ngelihat, bahkan yang ini, bahkan supir taksi pun iya gitu. Tapi kalau feeling Bu Anis sendiri gitu ya, si Madam ini tahu gak? Maksudnya sering ngelihat sosok-sosok yang... Saya rasa tahu. Adenya, ibunya, bapaknya. Saya rasa tahu. Tahu ya. Tahu. Makanya disiapin kursi-kursinya mungkin ya. Bukan siapin, memang itu kursi dari mereka masing-masing hidup. Biasanya kalau orang sana itu nggak pernah ngeganti nih, misalkan meninggal ya. Asto begitu ya begitu aja. Sampai kapanpun begitu aja. Nggak diganti-ganti. Yang saya tahu itu. Enggak. Baik. Udah saya keluar dari situ, nggak dapat kerjaan saya tuh lama, berapa hari. Ada part-time-an. Part-time itu kerja sambilan. Jadi cuma kerja 8-5 jam, nanti saya dibayar, pulang gitu. Tapi itu part-time saya di rumah majikan yang punya 2 anak. Dianya lagi hamil besar. Dia juga punya ART dari Filipinesa. Apa ya bahasa Indonesia? Filipina. Oh, Filipina. Iya, kalau orang Sunda kan manggilnya Filipinesa. Oh, Filipinesa. Oh, iya. Filipina ini bahasanya Inggris. Saya Lenika, jadi kita nggak pernah nyambung. Kalau ngomong kita pakai bahasa isyarat. Gitu, sepatu itu. Terus nanti dia ketawa sendiri. Oh iya, paham. Ketawa kadang-kadang kita kayak udah mati, gue kayak orang bego. Gimana ya? Mungkin dia sendiri juga begitu. Dia sama sekali nggak bisa bahasa Helenika. Saya juga sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, cuma bisa. Pakai kode-kode mandi. Tapi gitu kita akur, baik dia. Filipinesa ini baik. Saya nggak boleh pulang cuma 3 hari. Nanti saya kasih kamu bayaran lebih gitu. Oke, Madam, kamu suka di sini suka gitu. Rencana dulu saya mau bawa anak saya tuh ke situ, tapi nggak kesampaian. Nah, teman saya satu kos ini ngebel saya, namanya Mbak Umi ya. Mbak bukan nyari Sabtu pulang? Iya, barengan yuk. Kan kita dekat. Itu saya kerja waktu itu di Wula. Namanya Wula gitu kan. Ayo udah yuk barengan janjian kita tuh di luar. Mbak aku udah di jalan nih di luar. Iya, cari sama dia. Dia lambain tangan. Oh iya, samperin lah saya. Berdua jalan nih. Kebetulan azan maghrib tuh di HP kita. Allahu Akbar gitu kan. Ya Mbak, maghrib nih buruan yuk maghrib jalan-jalan nggak bagus gitu kan. Nah, saya kan jalan begini, sebelah kiri saya itu taman. Tamannya tuh luas, ada pohon pinus ya. Kalau sini pohon apa cemara ya? Iya, cemara. Yang tinggi-tinggi besar. Mbak aku nggak mau lihat ke kiri Mbak, serem banget. Ini jawab, aku juga nggak mau Mbak, serem. Kita lurus aja lewat matanya gitu kan. Kita lurus bener, jalan nggak kayak orang dikejar hantu kan. Aku nggak cerita lihat apa, dia nggak cerita lihat apa. Kita cuma bilang serem. Kita nyari bis. Nah, bis itu kan adanya harusnya di stasi. Nyari stasi nggak ketemu nyari bisnya. Ada orang 2.
Mbak, nanya dong, Mbak kan bisa bahasa Inggris. Nanya tuh temen aku, nanya stasi bis di mana. Dia nggak ngomong, cuma nunjuk sana. Oke. Pergilah, ayo Mbak, buru-buru Mbak, jalan. Itu buntu jalan, saya bingung. Mbak, bukannya kita tadi ke sini? Oh iya, ini kan bukan kan ada tuh jalan apa itu kan? Saya laluin tadi. Nah temen ini bilang, kayaknya kita disesalin genderuwo gitu. Ih, jangan ngomong kayak gitu. Iya. Ayo, Bismillah, Bismillah, nyari. Akhirnya nemu bis, jalan nih ada mata bis kan, lihat. Mbak, itu bis depan kita, ayo kita lari. Jadi saya tuh ngejar stasi tuh, jadi itu kan bis berhenti di sana. Saya kan sebelah sini jauh. Lari, alhamdulillah nyampe. Masuklah kita ke dalam bis. Itu udah gelap posisi. Posisi udah gelap itu. Iya. Saya bilang, aduh capek banget Mbak. Iya. Saya lihat ada 3 orang yang di dalam bis, penumpang lah. Saya selalu naik bis itu di sana itu selalu di belakang sopir, karena saya selalu ingat kalau kecelakaan nanti biasanya yang celaka sebelah bukan sopir gitu kan. Oh gitu. Saya kadang pikirannya buruk juga. Iya. Selalu saya di belakang sopir. Duduklah kita. Aku ntar pulang sampai rumah, aku mau bikin mie biar seger. Enggak, aku mau mandi Mbak, mau tidur capek. Temenku bilang gitu. Iya. Sampailah kita di stasi. Tapi ini orang nggak ada yang turun nih. 3 orang Setiap ini. stasi nggak turun kan, nggak turun. Sampailah stasi terakhir, namanya stasi Kivisia juga. Turunlah kami berdua. Tengok, Mbak, kenapa? Kok orang 3 tadi nggak ada yang turun, tapi nggak ada ya? Iya ya, bener Mbak, hantu. Nah, temenku ini langsung itu, udahlah, enggak lah. Kita turun terus langsung naik kereta nyambung. Turun di Katopatesia. Masuklah ke rumah kita. Mbak itu mandi, gantian mandinya kan, kamar mandi. Terus setelah itu saya mandi, saya masuk kamar, saya rebahan. Dipanggil lah sama dia. Mbak, keluar dong bentar. Ngobrol yuk, saya nggak bisa tidur. Mbak, aku mau tanya, kata dia. Mbak, tadi serem lihat apa sih? Iya, lihat kuburan, banyak banget batu nisan. Lihat kuburan. Batu nisan. Kuburan tuh batu nisan itu banyak banget yang saya lihat. Tapi dia lain yang lihatnya. Apa? Kata dia, yang bener Mbak, jangan bohong. Loh kan nanya, aku lihat itu Mbak. Aku mah lihatnya anak kecil banyak banget larian. Yang paling aku bikin takut bukan anak kecilnya. Yang 2 orang ini tinggi setinggi pohon pinus. Kok dalam satu tempat kita pandangan beda? Gila seremnya. Langsung teman saya bilang, ini mah bener, jangan-jangan bis juga bisa hantu Mbak. Udahlah kita tidur, udah malam. Iya. Ya saya takut dong, saya tidur. Itu yang 3 orang yang ibu lihat di belakang, cewek cowok atau cowok sosoknya? Yang sebelah, kalau saya kan sebelah sopir, sebelah sini pintu itu cowok. Yang di belakang itu sepertinya pasangan, karena saya lihat pun duduk ngobrol mereka, tapi seperti akrab gitu. Iya. Cowok cewek. Itu nggak ada yang turun, tapi pada saat saya turun mereka nggak ada. Gila. Bahkan saya sendiri nggak ngeh ya masalah sopir ya, kita nggak. Cuma intinya kesimpulannya, besoknya kita bahas lagi sama anak itu, Mbak. Kayaknya semalam memang bener itu bisa hantu. Udahlah, makanya kita jangan, kalau maghrib jangan keluar, saya gituin. Itu udah, jadi saya cuma part time aja di situ. Akhirnya saya dapat kerjaan lagi di majikan yang super banyak uang lah katanya. Oh, sultan. Ya bukan sultan, ya pengacara ya. Oh, duitnya Istrinya banyak itu lah. pengacara, Oke. suaminya itu artis iklan tapi obat herbal. Suaminya juga super ganteng banget ya, namanya artis. Makasih. Pokoknya ngeliatnya juga handsome gitu kan. Makasih. Iya, bukan. Oh, bukan ya, bukan saya. Oh, majikan. Oke. Umur berapa itu dia? Lebih muda dari saya. Oke. Tapi istrinya lebih tua. Iya. Setelah itu kami kerja, dia terima saya, seneng. Dia punya anjing 1 besar. Dia punya anak 1 cantik perempuan. Sekitar umur 6 tahun. Nah, musim panas, ya pokoknya kerja lah ya. Itu saya kerja tinggal dalam juga, nggak berani tinggal luar, bolak-balik capek gitu. Yeah. Nah, tiba itu musim panas ya. Saya udah biasa kan, udah tahu lah, diajak ke pulau. Ikut sama majikan ke pulau, bawa baju untuk 1 minggu. Bawa baju renang lah, baju apa, baju semuanya. Di sana itu dia nggak punya villa sendiri, sewa hotel, sewa villa. Itu bagus banget ya, mungkin mahal ya. Iya. Saya nggak tanya berapa harganya gitu kan. Pasti mahal itu. Iya, pasti mahal udah.
Nah, terus dia bilang, Anis, besok kita pergi ke laut. Kamu ikut. Sebenarnya saya nggak suka berenang. Karena memang saya nggak bisa berenang. Iya. Dikasih lah baju renang sama dia, saya nggak ada. Saya ada nih baju panjang saya nggak boleh pakai itu. Oh, yang kayak bikini gitu. Wow. Emang di sana emang udah kayak ikan lele kalau udah musim panas. Mereka pakai pakaian itu, Bu. Udah di kereta pun, di kereta kalau mau lihat ikan asli dijemur ya itu musim panas di kereta di mana-mana itu udah ngelambak udah. Gila ya. Iya ceweknya kayak gitu. Cewek lah, cowok pakai kolor. Iya kenapa cowok nggak pakai sempak doang ya? Ya kan nanya aja deh, saya nggak nanya. Iya, ntar nanti deh saya pengen nanya. Saya juga penasaran, jadi bahas gitu maaf penonton. Cewek begitu-gitu ya, tipis banget. Cowok kenapa pakai boxer gitu ya? Iya. Kenapa nggak pakai sempak juga gitu ya? Coba jelasin tolong di kolom komentar. Oke, silakan lanjut Bu. Ke laut tuh, sampai di laut, ganti, emang udah dipakai dari rumah. Iya. Anis, kita berenangnya gantian ya. Aku dulu sama suami aku. Oke Nyonya, mainlah kita tuh di payung-payungan itu ya sama anaknya. Karena kan yang dia tinggalin kan di situ ada HP, ada uang, ada macam-macam lah ya. Kita gantian jaga barang lah. Setelah itu saya yang suruh berenang. Anis, piga Messi kata gitu. Berenang tuh sama anaknya. Terus saya berenang sama anaknya. Dia pakai pelampung anaknya di sini kan pakai pelampung. Udah gitu ke tengah, saya kan mundur. Ayo Elena, ayo gitu kan, saya kejar-kejar. Dia bilang anaknya teriak, Anis awas gitu. Saya kaget, mentok ke saya ini nih. Sakit, ke kaki juga sakit. Terus saya langsung berbalik kan. Bagus banget ya. Apa? Itu kayak macam pohon bambu ya, rumah bambu tapi kayak istana. Warnanya emas, ada hitam, pokoknya keemasan mentereng-mentereng gitu ya. Saya tanya sama anak kecil ini, kamu ngeliat? Iyalah, bagus banget. Kayak istana katanya. Rumah saya aja nggak kebagus kayak gini gitu. Terus dia bilang gini, Anis, ayolah. Katanya takut gitu kan. Pubame gitu kan, Pubame itu takut gitu. Pergilah kita ke emaknya nyamperin. Setelah itu, saya lihat sekitar banyak orang berenang. Iya. Mereka cuek. Kadang pengen nanya apa mereka ngelihat apa enggak. Udah saya ke pinggir, udah ganti baju semuanya, makan, pulang. Panas anak ini badannya. Pas sampai rumah atau di jalan? Di jalan udah mulai panas, Udah mulai panas. demam. Dia tanya sama ibunya, Anis, tadi dia minum air enggak? Enggak sih, kok panas badannya? Ya karena kurang tidur, suaminya selalu ngebela nih. Ya karena anak kan wajar lah namanya panas lah. Udah biarin aja sampai rumah kan bisa diminumin obat. Gak usah diambil pusing gitu. Kalau ibunya terlalu sering khawatir. Kalau bapaknya enggak. Terus saya sering banyak interaksi tuh sama suaminya. Karena suaminya banyak di rumah. Terus udah gitu sampai rumah dikasih minum obat. Dikasih minum obat itu saya juga agak sedikit panas. Dites kan, tester itu 38 tuh anak itu. Wow, lumayan. Menggigil dia gini, nangis aja. Akhirnya kita nggak jadi untuk makan malam keluar. Keesokan harinya udah agak mending nih. Sebenarnya kan ada kolam renang juga. Padahal apa sih susahnya berenang aja sih di situ. Saya bilang gitu ya. Anis, ayo ke laut lagi. Laut lagi. Padahal anaknya posisinya masih agak ini ya. Saya ngobrol nih sama suaminya. Tuan mau dengerin saya ngomong nggak? Iya mau. Kenapa? Tuan tahu nggak tadi di laut saya ngeliat apa? Saya tuh ngeliat rumah besar, ornamennya itu kayak emas, gold, saya bilang gitu ya. Pokoknya bagus banget. Kamu katanya, kalau Tuan nggak percaya Tuan tanya anak Tuan. Anak Tuan juga ngeliat. Dia tanya anaknya. Iya, jawabannya. Aku ngeliat katanya ya. Ini diceritain sesuai apa yang saya omong. Cuma dia bilang, Anis, koricimu gitu kan, anak perempuanku, kamu jangan ngomongnya sama Nyonya gitu. Terus saya nggak tanya kenapa, karena kan Nyonya orangnya nggak mau ada banyak masalah, nanti dia kepikiran gitu. Itu Nyonya itu pengacara. Nggak ngomong saya sampai pulang pun nggak ngomong, sampai di rumah besok kerja pun nggak ngomong. Itu kejadian sama Nyonya itu. Setelah itu saya tuh sempat sakit juga. Saya udah sakit mulai muntah darah. Muntah darah? Iya. Saya muntah darah. Terus akhirnya diperiksa, itu Nyonya baik banget. Masya Allah baik banget. Saya dibayarin, habis sekian-sekian dibayarin gitu kan.
ternyata saya lambungnya akut gitu. Lambung. Iya, lambung. Udah setelah itu akhirnya saya pindah dari situ. Dari kerjaan ini? Resign lagi. Ya ampun. Iya. Pindah, tapi istirahat dulu di rumah karena saya sakit. Oh, pindah karena sakit. Oh, iya. Karena saya bilang, Nyonya saya sakit, saya pengen istirahat, Nyonya cari aja yang lain. Di tahun 2023 kan saya mau akhir ya. Saya itu kenal sama laki-laki. Dia kerjanya di Portugal. Oke. Oktober tuh kalau nggak salah, Oktober 2023. Berarti beda negara nih? Iya, tapi saya kan di Yunani. Ini cerita pribadi saya kenal laki-laki. Kita kontekannya lewat TikTok, DM, terus lama-lama ke WA. Nah, pas bulan Desember dia nyamperin saya ke Yunani. Kita ketemuan langsung tatap muka gini kan. Dia kerja, terus udah gitu kerja. Saya tuh tinggal dalam, saya tuh jaga anak kembar di daerah, pokoknya daerah yang sebelumnya itu Hula juga, Hula. Anak kembar 2 itu gajinya fantastis itu, besar. Oke. Sekian gitu kan. Siapa sih yang nggak mau? Saya mau banget. Di situ kerja. Cuma berapa hari gitu kan udah mulai nggak enak lah, majikan perempuan terlalu banyak ngatur. Tapi saya bertahan. Iya. Nah setelah itu pacar saya ini kan ngekos di sebuah kos-kosan apartemen lantai 5. Lantai 5 dia telepon saya, "Mi, ini kos-kosannya serem banget." "Ada apa serem?" "Ada hantu," kata dia gitu kan. "Serius?" "Iya, demi Allah." Oh, dia orang Islam? Iya, Islam. Orang Tegal, orang Indonesia. Orang Indonesia, bukan orang Portugal? Bukan. Oh, berarti Portugal orang Tegal. Orang Tegal. Oke. Terus dia bilang cerita, itu kos-kosan tuh kan kosong ya. Itu ada kamar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kamar 7. Iya. Itu apartemen itu. Itu lantai 5. Nah, karena kita belum menikah ya, nggak mungkin dong saya mau bareng kan. Iya, betul. Paling kalau libur kita main. Nah, di bulan 3 kebetulan kita punya rezeki juga ini, akhirnya kita nikah. Oh, nikah? Nikah siri di sana. Iya. Ya, ada ustadz nikahin, ada saksi, terus kita video callan juga sama keluarga di Indo. Sama bapaknya, ibunya, saya sama bapak saya, ibu saya, karena bapak kan udah meninggal. Iya. Setelah itu bersatulah di situ kan, di kos-kosan itu. Kalau saya ngambil kamar yang kecil, karena kita bilang higienis lah, 150 euro ya sebulan. Oke, budgetingnya lumayan lah, jadi bisa minimalisir gitu. Kita buat makan, buat apa kan, kita mikirnya rumah tangga. Nah, kamar saya ini diapit, sebelah kiri tangan saya itu dapur, sebelah kanannya kamar mandi. Jadi diapit dong. Nah, malam-malam biasa itu seperti ada suara-suara malam-malam. Padahal itu kan baru saya sama suami aja berdua. Suara apa? Jadi seperti barang diseret, srek. Jadi karena beban berat, nggak kuat ngangkat, jadi ditarik. Oke. Kan lantainya ini kan kayu, itu kayu. Oh, kayu ya, tahu. Jadi srek seperti, karena kenapa bunyinya srek itu karena seperti ada debu bawahnya itu nggak terlalu bersih. Ada orang nyeret ya. Mungkin di bawah. Iya, lantai 4 nih. Lantai 4 marah-marah ke atas. Gedor-gedor pintu. Kata dia, "Kalau malam kamu selalu berisik. Setiap malam kalian selalu berisik." Lah saya bingung, yang berisik siapa? "Nyonya, saya di sini tinggal cuma sama suami saya, belum ada orang. Yang berisik siapa?" Udah dia turun lagi, emang dia sering ngomel katanya. Ganti hari ada orang masuk. Orang Nepal. Oke. Perempuan 4 orang ngisi di kamar yang besar, yang dalamnya ada kamar mandinya sekaligus. Nah, di sebelah kamar itu ada gudang, kamar kecil itu juga bisa dikontrakin, dimasukin. Di situ yang serem itu suami saya lihat. Lihat apa waktu itu? Waktu itu kan suami saya itu kan enggak, memang sengaja. Oke. Suami saya sengaja pengen lihat mereka nih. Tantangin. Kamu setiap hari ganggu saya setiap hari dimarahin orang bawah. Saya pengen tahu siapa sih kamu sebenarnya. Iya. Ternyata anak kecil 2 yang dia lihat sama perempuan, tapi nggak pernah kelihatan wajahnya karena rambutnya selalu ke depan. Itu badannya kecil, kulitnya itu putih. Yang 2 ini kulitnya nggak putih. Ada di mana mereka? Di kamar yang kecil ini, yang mereka sering
buka pintu, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu. Itu kan yang punya orang Cina. Yang punya gedung itu? Yang punya Kos-kosan. apartemen itu orang Cina. Oke. Jadi kita bayarnya ke orang Cina. Cina langsung atau tinggal di situ? Tinggal di situ. Oke. Cuma dia bahasanya juga Cina, nggak bisa bahasa Helenika, nggak bisa bahasa Inggris tuh. Cina tuh ya masih. Jadi kita bingung, iya. Tapi suami saya bisa bahasa Cina, jadi mereka nyambung. Karena dia pernah dulu di Taiwan, pernah dulu dia di banyak lah dia tuh merantau. Pas gitu suami saya di situ kan nggak dapat kerjaan lama, jadi seperti boring. Iya. Pulanglah dia ke Portugal tinggalin saya. Jadi saya di situ tinggal sendiri di kamar nih. Itu kalau nggak salah dia Maret menikah, April, Mei dia ke Portugal. Oke, balik lagi dia. Iya. Adalah saya temen Nepal, adalah saya temen Indonesia. Orang Indonesia ini 2 nih, cuma kamarnya kan beda jauh di sebelah sana. Iya, iya. Nah malam-malam tidur. Malam tidur, dengar lagi tuh srek-srek itu, narik-narik barang terus. Saya SMS, saya tutupin badan. Beb, lu udah tidur belum? Lu denger gak sih ada orang ini? Dia nggak jawab, ternyata dia udah tidur. Iya, iya. Nah besoknya saya cerita, dia bilang gini, kamu kan kerja Nisa, aku loh di rumah. Ada suara air ngalir, ada apa gitu. Ini rumah serem Nisa, ada hantunya. Udah sih nggak usah cerita kayak gitu, kita kan sama-sama perempuan jadi takut gitu kan. Gue mau nggak betah, mau pindah katanya. Bulan depan, kamu kan udah ngontrak baru 1 minggu. Biarin aja uangnya gitu. Seremnya. Setelah itu saya kerjanya tinggal luar, karena kan waktu punya suami saya jadi ganti tinggal luar biar bisa pulang tiap hari ketemu suami. Iya, iya. Ya tinggal saya kerja itu di Kivisia, di majikan yang udah pisah cerai. Oke. Cuma anaknya masih ikut ke sini, ikut ke sana. Saya juga kerja di sini, di sana. Oke. Oh, dua-duanya. Cuma satu mantan gaji. istrinya, mantan suaminya. Iya gitu kerjanya. Karena anaknya nanti di sana, saya ikut ke sana. Setelah itu teman saya ini yang nganggur nih, SMS. Nisa pulang dong, sendal lu bisa jalan sendiri. Saya langsung bilang gini, udah lu gak usah ngada-ngada deh, gue lagi kerja sibuk. Ini baru jam 5, gue kan pulang jam 6, jam 7 nyampe rumah. Dia videoin sendalnya. Nisa, ini sendal lu kan di posisi tempat sendal nih. Jalan ke dapur ngikutin dia katanya. Dia nyuci beras ngikutin dia. Gila. Saya nggak percaya karena kejadiannya, loh kok berarti temen gue juga diganggu. Karena bukan cuma saya yang diganggu gitu. Iya. Pulanglah saya jam 7. Buru-buru buka pintu. Nisa, sini nih. Itu sendal sama dia nggak dibalikin. Masih di dapur. Saya ambil lah tuh sendal saya. Emang punya saya dong. Saya duduk. Dia bilang tanya, Nisa, ini sendal lu beli di mana sih? Saya ceritain. Ini sendal nggak beli. Ini gue mungut sampah di jalanan. Jadi ada majikan buang sendal, dia nawarin, Kolici, saya lagi jalan kaki, mau nggak nih kamu sendal, ini mau dibuang banyak. Saya liatin bagus-bagus dong, sayang. Iya, sayang. Sendal orang kaya gitu Iya, kan. bener. Saya ambil 5 pasang, semuanya tas saya nih, padahal banyak. Saya nggak tanya itu sendal siapa ya kan memang dia yang ngasih. Iya, iya. Saya bawa pulang. Nisa, jangan-jangan itu sendal orang mati loh, katanya gitu. Temen bilang. Terus ini gimana? Udah buang aja Nisa. Sayang bagus, ini mahal. Daripada ini. Lama-lama itu si sendal lainnya saya buang. Oh, dibuang akhirnya. Ke tempat sampah saya buang. Kejadian malam itu saya mulai nggak enak badan. Di malam itu juga? Iya. Saya masih kerja di majikan yang tiap hari, tapi saya udah mulai gak enak banget, tapi masih kerja. Nah besoknya saya minta tolong temen, Yan bikinin air minum dong, gue nggak bisa bangun. Dibikinin lah sama dia minum teh manis. Baik ini orangnya. Sampai sekarang pun dia masih di sana. Oke. Suami saya ngebel malam-malam, Mi gimana di situ, masih aman nggak? Enggak lah Pi, tambah serem gitu kan. Mertua saya juga telepon, kita sambung bertiga nih ngobrol. Ya udah Api temenin sampai Ami tidur. Ya. Ditemenin ngobrol nih di video callan. Nah nggak lama saya ditarik-tarik. Lagi tidur ditarik-tarik? Iya, saya posisikan tidur gini ya. Lagi video callan loh. Terus saya bilang gini, Ibu tolong dong tuh. Ani kata dia, kenapa nong gitu kan.
tolong dong baca, baca suami saya. Saya juga dengar kuping baca ayat kursi. Sementara saya nggak bisa baca apa-apa. Ini ditarik nih kaki saya nih, ditarik. Saya pegangan tempat tidur, pegangan itu di samping kanan saya kan meja kecil ya. Ada minuman, botol minum, ada pokoknya ada alat-alat saya kayak make up apa. Pokoknya saya lempar-lempar gitu. Itu mah ditarik asli. Saya nggak bohong ya. Posisi, nah itu HP jatuh, blak ke lantai. Tapi posisi masih dengar mereka ngaji. Itu angin kenceng ya minta ampun. Padahal itu musim dingin, ditutup semua. Itu masih musim dingin. Terus kenceng banget, ya Allah. Mau ngomong Allahu Akbar aja, seperti dikunci rapat itu. Itu selang berapa menit ya, hilang, nggak ada. Tapi seperti hilang dari sini saya berasa banget, sangat berasa banget. Angin, sampai kaki, gitu. Keringat saya ngucur banyak banget. Setelah sadar itu suami masih ami, teriak-teriak sambil HP, ditarik-tarik hantu kakinya. Terus ibu bilang, istighfar nok gitu ya. Astagfirullahaladzim, iya gitu bagus. Atau bu tadi mau boro-boro pengen ngomong itu juga susah. Akhirnya mau nggak mau suami balik lagi ke Yunani. Karena kasihan sama saya. Ibunya juga bilang udahlah kamu samperin aja istri kamu. Itu balik lagi ke Yunani. Setelah itu bersatu lagi kan. Nah musim dingin terus tiba-tiba tuh di musim panas. Kita musim panas nggak pernah tidur di kamar. Kenapa? Panas ya minta ampun. Selalu kita tidur di teras di balkoni. Jadi di atas itu langit langsung. Panas banget, gerah gitu maksudnya? Panasnya minta ampun, gerah. Oh gitu ya. Jam 2 saya mandi, jam 3 saya mandi, jam 1 saya mandi, tetap aja gerah. Oh dingin banget, panas banget. Dingin banget. Saya tidur aja seringkali pakai sepatu. Saking dinginnya? Sepatu bot, sepatu apa. Tapi tetap aja nyeresep gitu ke dalam tulang kayaknya. Saking dinginnya itu. Karena kan kalau namanya kos-kosan kita nggak ada kaloripel. Kaloripel itu pemanas ruangan. Itu tapi mahal. AC ada? AC juga nggak ada, adanya kipas. Tapi kalau dimajikan kan, kalau musim panas dia dingin enak. Kalau musim dingin dia anget rumahnya. Ada karena mereka orang kaya dong. Bisa pakai ini pakai itu. Suami kembali lagi ya, lama-lama kita pindah aja yuk dari sini. Lama-lama bisa mati berdiri di sini. Sampai ngomong gitu. Teleponlah Bu Haja ini, Bu. Mau pindah lagi boleh nggak? Oh boleh, ada kok kamar yang kamu dulu tempatin kosong. Masih di dapur itu. Saya pindah sama suami saya ke situ lagi. Di situ. Terus udah kan kita pindah. Nah, kata yang lain nih, ada ngisi di situ anak laki-laki. Itu dari Madura. Di tempat yang sebelum ibu tempatin? Di tempat saya yang apartemen lantai 5 itu. Ada. Dia sempat telepon suami. Mas, di sini kok serem ya? Ada hantu perempuan, ada orang jalan ini, ada semua kalau malam air ngericik aja, kayak orang menyuci piring, kayak orang sibuk gimana sih di dapur. Terus suami bilang gini, udah nggak aneh, dulu aku sendirian hampir mati digangguin katanya. Istri aku di situ hampir stres digangguin gitu. Nah lama-lama mereka nih yang 4 orang ini, ada yang 2 orang ke pulau, yang 2 orang di situ. Tapi katanya sih sekarang itu udah pulang ke Indo. Pulang ke Indo. Tapi nggak semua, kayaknya 2 orang udah ke Indo gitu. Nah saya kan kembali lagi nih ke rumah saya, ke rumah yang lama nih ya. Nah terus sekitar bulan apa tuh saya sakit-sakitan terus. Sakit-sakitan terus, kata ibu kos semuanya bilang itu kan pulang aja lah katanya, daripada ya gitulah. Maksain lah. Di sana bisa diobatin serius gini. Akhirnya suami itu Oktober balik lagi ke Portugal. 2000 berapa tuh? Oktober 2024. Ibu Oktober. Pulang ke Indonesia? Enggak, saya di sini kan masih kerja saya posisi. Masih di Yunani? Masih di Yunani kerja. Nah itu kalau tidur kan tempat sendirian kan. Itu di belakang itu tadinya sih nggak pada cerita loh, ternyata mereka semua pada ngeliat. Gimana tuh? Saya kan cerita waktu itu kan saya mau pulang Indo. Teman saya nih yang namanya Mbak Umi ini,
Aku loh Mbak ngelihat dari kamar depan itu masuk ke kamar mandi, nggak keluar-keluar lagi. Itu pintu nembus. Kata dia gitu, padahal pintu posisi tutup. Iya, iya. Kenapa sih Mbak nggak ngomong-ngomong? Saya bilang, ya buat apa? Ya udah biar aja, emang di mana-mana makhluk itu kan ada, gitu Iya. kan. Yang penting kita ngeganggu, ya tapi kan kita kan nggak ngelihat, kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita. Jadi takutnya kesenggol lah apa, kayak kemarin aku gini-gini gitu kan. Itu saya di situ aja di kos-kosan itu 2 kali apa 3 kali saya kesurupan itu. Kesurupan? Bahkan pernah ya, maaf ngomong ya, saya udah diyasinin. Pas kesurupan? Bukan, saya sadar diyasinin, udah seperti orang, Sakaratul maut? iya gitu, udah diyasinin saya. Sama teman-teman, sama ada itu juga temen yang laki-laki yang bisa lah ya. Itu baik banget sampai sekarang dia masih ada di sana, namanya itu Abi Rusli gitu kan. Semoga sehat dulu ya. Terus ya Om Budi juga baik banget, selalu support saya. Sehat yang Budi ya. Iya, selalu support saya. Terus akhirnya kan sekitar bulan November, ya udah saya putusin untuk pulang ke Indonesia. Kalau suami tetap Suami di di Portugal? Portugal sampai sekarang. Sampai sekarang? Detik ini? Waduh. Jadi nikah bulan Maret tanggal 20, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan dong bersama. Setelah itu sampai sekarang Iya, iya. itu. Jadi ya itu pengalaman saya selama di Yunani gitu kan, ada suka dukanya. Iya, iya. Wah, Cuma karena saya sakit aja pulang, kalau nggak sakit mungkin nggak pulang. iya. Terus pas ke Indo masih sakit buat tahu udah agak membaik pelan-pelan. Pas sampai ke Indo kan berobat, ya kan di Sari Asi, Sangiang sini. Sayang. Kontrol terus ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang iya, memang saya ada ginjalnya itu nggak bagus, katanya kena. Memang saya nggak suka minum air putih. Oh, kurang suka. Bukan kurang suka, memang sama sekali nggak suka dulunya sama air putih itu, kayaknya Oke. enak, muntah kalau minum air putih itu. Berarti seringnya apa? Minumnya itu kemasan, Oh, yang ada kopi, rasa-rasa. itu yang nggak baik. Jadi Itu pantas kena kesalahan ginjal. fatal saya itu. Kayak Kesalahan fatal. teh-teh dalam kemasan tuh ya. Kan kalau di kulkas tuh di warung-warung tuh seger banget tuh. Itu. Ya, Padahal itu kan maaf ngomong kurang bagus kan. kurang bagus emang. Ya, paling Tapi bagus. sekarang udah alhamdulillah. Kemarin dokter juga bilang ginjalnya udah mulai bagus. Alhamdulillah. Lambungnya juga udah mulai. Ya, sampai sekarang masih minum omeprazole itu obat mah. Obat mah Jadi ya. step by step setiap hari itu minum. Berarti suami Bu Anis masih di Portugal ya? Masih. Mungkin nanti kalau abang atau bapak nonton nih, salamin sama Cristiano Ronaldo sama Mbappe. Mbappe ya, Portugal ya, kameramen. Kylian Mbappe ya. Oke. Nah nih Bu Anis, kan tadi Ibu pas kerja nih sama bos ya atau majikan yang apa ya, yang single parent tuh, janda lah bahasa Indonesianya. Iya. Yang janda itu kan dibilang ada bangku nih yang buat bapaknya, ibunya, bla 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 gitu. Bukan buat bapaknya ibunya, maksudnya di situ ada kursi yang biasa dipakai mereka Iya, bapak ibu itu yang untuk dibilang, nonton "Ini TV. kursi bapak saya loh," Iya. gitu. Terus ruang makannya. Nah, ya kalau yang kursi goyang ini khusus untuk ibunya. Nah, tapi dia sendiri pernah Bu, Ibu Anis mungkin lagi jalan atau gimana, lagi ke dapur ngelihat dia ngobrol atau duduk di bangku itu kayak orang ngelamun gitu. Kayak Majikan interaksi. ini? Iya, Enggak. kayak interaksi gitu. Dia jarang ke bawah. Oh, jarang ke bawah. Makanya saya bilang waktu yang bola-bola jatuh itu, saya masa bodohin itu udah mati, nanti aja. Karena nggak mungkin di audit. Oh. Dia bisa cek-cekan audit ya, itu sebulan sekali. Oh, jadi Ibu nggak pernah ngelihat gerak-gerik dia yang aneh gitu Enggak. maksudnya? Cuma saya pribadi gitu ya, ini orang sepertinya sedikit apa ya, temperamental, seperti tekanan banget. Pernah saya jumpa anaknya pulang. Itu di malam Natal. Anaknya pulang dari Belanda malam Natal. Itu berantem. Sama Ya balik anaknya? lagi dong. Sama anaknya berantem? Sama ibunya iya itu. Oh. Lah anak jauh-jauh datang malah diberantemin. Langsung check out lagi, balik lagi. Iya. Terus saya kan bilang, waktu itu kan bikin pohon Natal dibantu ini. Udah sini saya yang ini anaknya Masya Allah cakep ya gitu kan. Cewek atau cowok? Baik gitu, cowok. Oh, cowok. Terus ada masalah apa itu nggak tahu, dia langsung orang sana kalau ngomel dari ujung burung ke ujung burung itu kedengeran. Oh, teriak-teriakan. Iya,
Kenceng kalau ngomel itu. How are you feel? Jual. gitu. Nada tinggi gitu ya. Si Tika dia kalau sama mamanya pun kan manggil memang mama. Tapi kalau sama uaknya, bibinya tuh manggil nama, semua manggil nama. Oh, bukannya. Anak kecil pun manggil saya nama. Oh, bukan encang, encing, Enggak. tante gitu. Anis, Ella do gitu. Oh. Manggil nama. Iya, iya. Kalau sini Kadang mengeloncong, majikan- kalau sini mengeloncong. Iya kalau sini namanya Iya. kurang ajar. Dikelepak gitu, sama nyelonong. aki-aki ntar. Lu manggil gua lu engkong gitu ya. Encang, teteh, mas. Itu majikan saya aja manggil manggil apa namanya mertuanya nama. Nama. Misalkan namanya Maria, si Kala. Oh gitu ya. Nama. Iya, iya, iya. Udah gitu, nggak ada nama manggil bal-bal, nggak ada kayak kita gitu kan. Teteh, Enggak. uwa gitu kan, mbah atau Iya, nggak mas nggak ada ya. Mungkin kalau orang yang sedikit agak gila hormat di sana udah paling sehari doang balik lagi. Balik lagi, baperan gitu ya. Karena ngerasa- Ngoncong lu ya manggil gua. Nah terus sekarang tahun 2026 nih Bu ya, Bu Anis. Sempat kepikiran nggak? Ya kan kondisi alhamdulillah udah mulai membaik. Sempat kepikiran atau kebayang, gue pengen balik lagi nih ke Yunani. Ya bukan sempat kepikiran, memang mau balik lagi ke Mau sana. balik lagi? Iya. Masya Allah. Udah teleponan, SMS-an, katanya ini bulan April ini mau diproses. Alhamdulillah. Anak nggak ngizinin. Oke. Dengan catatan bilangnya badan bodoh juga. Kerja cuma masak opor aja sakitnya seminggu. Terus mau ke sana lagi. Terus mama di sana mau potongan gaji lagi. Nanti potongan gaji baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan mama sakit, suruh balik lagi ke Indo. Yang bayarin mesti apa? Oh, iya, Kan kasihan Om Adrian katanya suami saya ini nih yang. Jadi mending udah lama di sini aja, mama kan bodoh kondisinya nggak kayak dulu. Sebenarnya saya pengen ke sana. Iya. Suami pun nggak, dia ngizinin enggak, cuma ngelarang pun enggak karena kondisi dia sekarang memang kurang stabil. Oke, ya, paham. Iya, tapi mulai ke depannya dia bilang dia ini bulan April mau pulang nih rencana. Ke Indo nih, ke Tegal. Mungkin rencana akhir April mungkin dia pulang. Nanti mau balik lagi ke Spanyol. Wow. Pindah negara. Gokil. Yang 3 bulan di tengah laut. Jadi uangnya dapat sekarung 2 karung gitu. Oh iya, bener, paham ya. Karena di tengah laut ya, udah mau jajan apa gitu ya. Iya, mantap. Kalian mau kemana sob? Mau ke Amerika, apa mau ke Iran, atau mau ke Israel? Gokil ya, main antar negara ya Bu ya. Nah yang bikin, kan mungkin ada nih beberapa teman juga mungkin penonton di rumah nih kayak kalian misalnya contoh ke Inggris atau ke Spanyol atau ke New Zealand gitu. Yang bikin ibu nyaman itu di Yunani ini apa Bu? Kalau cuacanya mungkin nggak juga ya, karena Panas pernah saya dingin kalau gitu ya? dingin banget itu sampai keluar darah dari hidung. Iya. Ada juga yang keluar darah dari kuping, yang nggak biasa gitu kan. Tapi lama-lama ada yang tangannya keluar semua darah. Yang bikin betah apa di sana? Yang bikin sebenarnya betah, karena bukan betah ya apa ya? Tuntutan. Ya itu juga satu. Yang kedua karena kepingin ngejar surat tadinya. Oke. Jadi kan surat itu harus udah 7 tahun baru kita dapat surat. Baru dapat surat sana. Kenapa nggak mau nyoba ke Spanyol, ke Inggris gitu? Nggak, sama sekali nggak ada. Nggak ada kepikiran. Sama sekali nggak ada kepikiran, apalagi ke Arab gitu kan. Ke Malaysia kemana nggak. Cuma saya pengennya ke Yunani lagi Yunani, nih. ya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang lagi bekerja di luar negeri nih, para pejuang keluarga gitu. Pengalaman kalian di sana seperti apa gitu? Pengalaman horornya atau pengalaman kalian berinteraksi sama bos kalian di sana atau pengalaman kerja di sana? Boleh dong terus di kolom komentar gimana pengalaman kalian, terutama pengalaman horornya tuh, terus di kolom komentar. Pernah ngeliat apa di sana? Apakah ngeliat ikan lele yang dibilang Bu Anis tadi? Banyak ikan lele. Iya, Itu yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan. Kenapa yang wanita pakai ini kayak ikan lele, yang cowok pakai boxer gitu? Kenapa nggak pakai, mohon maaf, sempak aja? Ya, tulis di kolom komentar. Agak sedikit nyeleneh sih. Cuman itu masih penasaran sampai sekarang gua. Oke, mungkin cukup sekian sob kisah pengalaman yang dan sama Bu Anis ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjuangan. Dan kali ini Bu Anis berbagi kisah pengalamannya waktu kerja di luar negeri. Wow, gue pengen keluar jadi pengen ke Yunani nih. Yunani itu kan terkenal dengan kerajaannya ya, zaman kerajaan Yunani gitu kan. Dalam bahas dalam kisah-kisah
zaman dahulu kala gitu. Perang Yunani kalau nggak salah itu. Ya. Iya gak sih, kameramen ketawa-ketawa aja. Pernah gak lu ke Yunani? Romawi. Oh iya, Romawi, zaman Romawi tuh katanya tuh. Kalian pernah keluar negeri kemana, Sob? Timor Leste belum? Udah pernah belum? Kan luar negeri tuh. Oke lah, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak Bu ya. Kalau bahasa Yunani, selamat sore itu apa Bu? Kalispera, Kalispera. Kalau selamat pagi? kali merah. Oke. Kan ada lagunya tuh Inul. Kali merah, kali merah ya Athena. Oke, Kan itu Athena, Greek. Oke, kalau selamat tinggal? Selamat tinggal ya. Sampai jumpa, Oh, sampai jumpa. Lupa saya. Oke, berarti yang gampang selamat malam. Selamat malam. Selamat malam itu Kalinita. Oke, Kalinita. See you next time. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.